Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Agustina, mahasiswa alih jenjang 13 STK Sukabumi dengan nomor induk mahasiswa C1 AB2 1034. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan yaitu tentang airway dan breathing management, di mana organ utama dari airway adalah jalan napas yang menuju aliran udara ke paru-paru. Adapun tanda dan jalan napas yang bersih adalah kondisi pernapasan yang baik atau normal, di mana tidak adanya seperti sekret yang kental atau berlebihan, tidak adanya benda asing dalam jalan napas dan lain-lainnya. Jalan napas yang bersih tidak adanya hambatan-hambatan atau keluhan-keluhan yang dirasakan oleh seseorang atau pasien dalam sistem pernapasan airway dan breathing. Adapun organ utama fungsi breathing dan ventilasi adalah rongga hidung, faring, laring, trachea, bronchus, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru atau pulmonari. Sedangkan tanda dan fungsi breathing dan ventilasi yang adekuat yaitu saat inspirasi terjadi bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer sehingga udara masuk. Pada tahap orientasi, alat resusitasi disiapkan dan dicek fungsinya. Kemudian alat didekatkan dalam posisi yang memudahkan bekerja. Kemudian alat proteksi diri penolong dipakai dengan benar seperti masker dan handscoon. Kemudian yang terakhir, pasien dijauhkan dari lingkungan yang berbahaya. Kemudian pada tahap kerja, yang pertama yaitu pasien diatur dengan posisi berbaring terlentang. Kemudian tanda kemungkinan cedera servikal dapat dijelaskan. Kemudian cedera servikal diatasi secara tepat berdasarkan prinsip inline mobilization. Kemudian kemampuan bicara pasien diperiksa dan jalan napas diperiksa dengan teknik look, listen, dan feel. Adapun teknik manual airway tanpa alat, airway sementara atau pharyngeal atau definitif tracheal tube dipilih secara tepat sesuai kondisi jalan napas pasien. Kemudian penyedotan atau suctioning, needle, krikotiroidotomi atau hentakan dada, perut, atau punggung dipilih secara tepat sesuai kondisi jalan napas pasien. Kemudian fungsi breathing dan ventilasi diperiksa dengan teknik look, listen, dan feel. Kemudian cyanosis diatasi dengan teknik yang benar. Kemudian apne diatasi dengan teknik yang benar. Kemudian kebutuhan rujukan sebagai upaya tindak lanjut bagi fungsi airway, breathing, dan ventilasi mampu dijelaskan. Kemudian yang terakhir, respon pasien selalu dievaluasi untuk setiap bantuan yang diberikan. Kemudian pada tahap terminasi, yaitu yang pertama posisi kerja mempermudah pelaksanaan prosedur. Kemudian yang kedua, prosedur dilakukan dengan tenang dan hati-hati sehingga tidak menyebabkan udema cedera baru. Kemudian yang tiga, prosedur airway, breathing, dan ventilasi dilakukan secara sistematis. Yang terakhir, efisien dalam pemanfaatan alat, bahan, dan waktu. Mungkin itu penjelasan dari airway dan breathing management dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.